Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Minanur Rahman. Saya mau mempresentasikan kewirausahaan dalam koperasi. Istilah kewirausahaan koperasi dalam koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif untuk mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dengan berpegang teguh pada identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dapat disimpulkan bahwa wirausaha koperasi merupakan orang yang mempunyai kemampuan dalam inovasi atau mengembangkan strategi demi perkembangan koperasi yang lebih baik. Ciri-ciri wirausaha koperasi. Ciri-ciri wirausaha koperasi umumnya sama dengan ciri-ciri wirausaha pada umumnya. Namun wirausaha koperasi memiliki ciri-ciri khusus pada sikapnya yang lebih menghargai kebersamaan dibandingkan keberhasilan keuntungan individual semata. Menurut Meretti terdapat 6 ciri-ciri wirausaha koperasi, yaitu A. Mempunyai kepercayaan yang kuat pada diri sendiri. B. Berorientasi pada tugas dan hasil yang berprestasi berdasarkan orientasi keuntungan, tekun, tabah, serta kerja keras. C. Mampu mengambil resiko dan keputusan secara cepat dan cermat. D. Mempunyai jiwa kepemimpinan, suka bergaul dan bersedia menerima saran dan kritik. Dan E. Berjiwa inovatif dan kreatif. Dan F. Visioner. Lanjut untuk fungsi kewirausahaan koperasi. Menurut Hendar, fungsi kewirausahaan koperasi dibedakan menjadi 3, yaitu kewirausahaan rutin, kewirausahaan arbitras, dan kewirausahaan inovatif. Kewirausahaan rutin sendiri berfungsi untuk ini menjelaskan bahwa seorang wirausaha koperasi bertugas untuk mengendalikan pendayagunaan sumber daya agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kewirausahaan arbitras. Kewirausahaan arbitras fungsi ini menjelaskan bahwa seorang wira koperasi bertugas mencari peluang yang lebih menguntungkan. Dan kewirausahaan inovatif. Wirausahaan inovatif fungsi ini menjelaskan bahwa seorang wirausaha koperasi selalu tidak puas dengan kondisi yang ada sehingga terus menciptakan hal yang baru atau berinovasi. Tugas kewirausahaan koperasi. Tugas kewirausahaan koperasi menurut Hendar, tugas seorang wirausaha koperasi adalah menciptakan keunggulan koperasi melalui keunggulan-keunggulan sebagai berikut. A. Kedudukan monopoli. B. Biaya transaksi. C. Intelek market. D. Truth capital. E. Pengendalian ketidakpastian. F. Inovasi. G. Partisipasi. Kedudukan monopoli sendiri. Kedudukan monopoli tugas wirausaha koperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah menciptakan sebuah koperasi yang mampu menguasai sektor ekonomi seperti sektor primer melalui koperasi primernya hingga sektor tersier melalui koperasi tersier. B. Biaya transaksi. Tugas wirausaha koperasi dan menciptakan keunggulan ini adalah menekan biaya transaksi seperti melalui pembentukan pasar internal. C. Intelek market. Tugas wirausaha koperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah mengurangi permasalahan yang mungkin ditimbulkan ketika hubungan transaksi antara pelaku ekonomi di pasar terjadi. Contohnya pada pasar input, seorang wirausaha koperasi mendirikan koperasi penjualan untuk menampung hasil produksi dan mencegah rentenir. Dan D. Truth capital. Tugas wirausaha koperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah mengelola modal secara efisien dan meningkatkan partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi serta pembentukan sumber permodalan baru. E. Pengendalian ketidakpastian. Pengendalian ketidakpastian tugas wirausaha koperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah meningkatkan pelayanan kepada anggotanya dengan penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan.
F. Inovasi. Inovasi tugas wirausaha koperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah membuat inovasi-inovasi baru yang dapat menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Dan terakhir, G. Partisipasi. Partisipasi tugas wirausaha koperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah dengan meningkatkan partisipasi anggota, salah satunya dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Tipe-tipe kewirausahaan koperasi. Tipe-tipe kewirausahaan koperasi menurut Hendar ada 4 macam tipe-tipe kewirausahaan koperasi. 1. Kewirausahaan anggota, 2. Kewirausahaan manajer, 3. Kewirausahaan birokrat, dan 4. Kewirausahaan katalis. 1. Kewirausahaan anggota. Kewirausahaan anggota tipe ini menjelaskan bahwa anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirausaha koperasi apabila ia mampu menemukan dan menggunakan peluang yang ada untuk perkembangan koperasi. Terus kewirausahaan manajer. Kewirausahaan manajer tipe ini menjelaskan bahwa manajer diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bagi koperasi, namun ternyata terdapat kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan untuk bertindak. Terus kewirausahaan birokrat. Tipe ini menjelaskan bahwa birokrat pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan perkembangan gerakan koperasi terbelenggu oleh aturan-aturan kewirausahaan sehingga campur tangannya belum tentu sesuai dengan keinginan koperasi. Terakhir, 4. Kewirausahaan katalis. Tipe ini menjelaskan bahwa katalis pihak yang berkomitmen untuk mengembangkan koperasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan koperasi tetapi tidak terkait oleh aturan-aturan organisasi. Prasyarat keberhasilan wirausaha operasi. Prasyarat keberhasilan wirausaha koperasi merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Menurut Robke, peningkatan produktivitas bisa dilakukan melalui 2 jalan, yaitu 1. Melalui kegiatan inovasi, contohnya penggunaan teknologi produktif. 2. Melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja, contohnya seperti pembuatan prasarana baru. Keunggulan bersaing koperasi. Keunggulan bersaing koperasi menurut Endar, keunggulan bersaing kompetitif advantage bisa diperoleh melalui strategi aset reputation dan arsitektur koperasi. Menurut Edi Suwasono, pemerintah memiliki upaya untuk menciptakan keunggulan koperasi dengan tujuan agar koperasi mampu bersaing tanpa bantuan melalui 3 tahapan sebagai berikut. 1. Ofisialisasi. Tahapan ini menjelaskan bahwa pemerintah harus mengenalkan konsep koperasi kepada masyarakat. 2. Debirokratisasi. Tahapan ini menjelaskan bahwa pendirian koperasi dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat. 3. Otonomi. Terhadap ini menjelaskan bahwa pemerintah melepas campur tangan dalam perkembangan koperasi dan mempercayakan kepengurusannya kepada masyarakat. Keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh koperasi lebih besar dibandingkan usaha non-koperasi, mengingat koperasi merupakan organisasi yang lebih fleksibel, adil, serta memudahkan urusan individu karena lebih mengutamakan urusan bersama. Berikut beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki koperasi. 1. Rendahnya risiko dalam menghadapi ketidakpastian. Hal ini disebabkan ketika melakukan proses pembelian dan penjualan dilakukan melalui pasar internal sehingga mengurangi risiko meningkat. Masing-masing pihak sudah saling mengetahui biaya informasi dan biaya pesan yang lebih mahal.
Hal ini disebabkan oleh sifat keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela sehingga anggota tidak akan membebani biaya terlalu mahal serta akan selalu berjuang semaksimal mungkin meraih hasil terbaik. Dan C. Prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela terbuka, maka setiap keputusan manajer akan lebih berpihak atas kebutuhan-kebutuhan anggota. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.